saranane panembahing Gusti kang rinakit kehing isi donya sarwa pala lan liyane sayekti kabeh mau mujudake rakit sesaji katur maring Hyang Siwa ure jinangkung. Om Swastiastu, Om Mawikenamastu Namo Sidam. Bersama kami BPH Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Hindu. Kali ini kita berada di Pura Jagat Sahasra Pasupati Pusdik Brimob Gempol Pasuruan. Kita akan membahas tentang persembahan ungkapan rasa sukacita. Telah kita ketahui bahwa umat Hindu pada umumnya memakai simbol-simbol sebagai bentuk dalam ungkapan rasa sukacita yang kita lakukan pada upacara-upacara yatnya dalam keagamaan agama Hindu. Kali ini telah hadir bersama kami dua orang narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Mukono selaku tokoh masyarakat Hindu di Mojosari. Om Swastiastu, Bapak Mukono. Om Swastiastu. Dan Bapak Gede selaku Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Om Swastiastu, Bapak Gede. Swastiastu. Untuk kesempatan kali ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Mukono. Bapak Mukono, kita ketahui bahwa di Mojosari, suku Jawa banyak sekali yang memeluk agama Hindu. Saya ingin Bapak mohon menyampaikan bagaimana dengan Banten-Banten, umat Hindu suku Jawa yang ada di Mojosari. Apakah itu sama dengan Banten yang ada di Bali atau apakah berbeda? Silakan Bapak. Gini Pak, pada prinsipnya Banten yang ada di Jawa ini intinya sama dengan yang ada di Bali. Namun wujudnya saja yang tidak sama. Kalau di sini yang diutamakan itu hampir semua sesaji itu diberi alas daun. Kalau di sana kebanyakan pakai janur. Nah, tapi isinya ini saya lihat sama. Pada intinya itu merupakan simbol-simbol dari persembahan itu sendiri, dari isi hati manusia, khususnya umat Hindu yang ada di Jawa, di dalam rangka baktinya kepada Sang Hyang Widi, itu menggunakan sarana-sarana seperti itu. Untuk Banten itu sendiri, apakah ada Banten yang sederhana, yang mendasar dipakai oleh umat Hindu di Jawa negeri, Bapak? Ini semua Banten sesaji apapun itu menggunakan inti dari Banten itu sendiri yang disebut dengan cok bakal. Jadi cok bakal itu merupakan sajen di dalam sesaji. Untuk cok bakal niku sendiri isinya nopo manten? Nah ini cok bakal kalau di Jawa, mungkin di daerah lain mungkin tidak sama, tapi intinya sama. Kalau di daerah sini terdiri dari ini takir besar berisi 4 takir kecil-kecil ini, yang mana dalam satu takir masing-masing ini isinya tidak sama. Ini merupakan satu takir ada filosofinya sendiri, ada maknanya tersendiri. Takir yang lain juga begitu.
Oke, sebelum kita kembali ke makna si filosofi Cok Bakal, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Gede. Bapak Gede, bagaimana dengan simbol-simbol yang ada dalam upacara keagamaan agama Hindu sendiri? Apakah itu memang harus dipakai atau bisa dihilangkan? Oke, Bu Agung, terima kasih. Om Swastiastu, para pemirsa TVRI Jawa Timur, dimanapun berada. Apa yang dijelaskan oleh pembawa acara tadi bahwa dalam setiap upacara agama Hindu tidak lepas dari yang namanya bebanten atau simbol yang merupakan simbol dari ungkapan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nggih, Bu Agung. Pak Mukono juga tadi sedikit menjelaskan bahwa apapun bentuk banten atau persembahan itu pada intinya adalah sama, nggih Pak Mukono, merupakan satu ungkapan rasa bakti. Nah, kenapa itu kita simbolkan dalam wujud fisik? Kalau kita melihat di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Sloka 5, dengan tegas mengatakan, Klesa adik taras tesam, awyakte asakte cetasam, awyakte higatir dukam, dehabuadir awapyati. Jadi, klesa adik taras tesam, sungguh susah untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat rohani oleh kita yang memiliki badan jasmani, khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Tan kagrahite dening manah muang indriyo, tidak mampu kita menangkap, menyampaikan apa yang menjadi wujud bakti kita ketika kita tidak mewujudkan dalam bentuk fisik ini. Jadi sekali lagi, simbol-simbol yang ada ini, mungkin nanti Pak Mukono akan menjelaskan mengenai fungsi bentuknya macam-macam ini, Bu Agung. Yang jelas, kalau Bhagavad Gita mengatakan demikian. Tetapi kalau kita melihat di dalam lontar yadnya Prakerti, Bu Agung, simbol dari persembahan ini merupakan 3 perwujudan. Sahananing bebanten pinangke ragan tetui. Sahaning bebanten pinangke ande buana. Sahananing bebanten pinangke warnaning rupan ide betara. Apa maksudnya? Nggih. Sahananing bebanten pinangke ragan tetui. Persembahan atau segala bebanten adalah wujud diri kita sendiri. Nggih, Bu Agung. Oleh karena itu, bebanten ini dibuat seindah mungkin, dibuat sebagus mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini merupakan wujud dari diri kita. Ketika kita berbakti atau bersembahyang, tidak boleh diwakilkan, Bu Agung. Ya, aku nitip, aku sembahyang, tidak bisa. Karena kita harus hadir menyampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu fungsi dari pinangke ragan tetui. Sahaning bebanten pinangke anda buana. Jadi banten ini merupakan isi dari alam semesta. Oke, Bu Agung lihat. Ada bunga merah, bunga, ada ketumbar dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita hidup manusia ini tidak lepas dari alam semesta. Kita diminta untuk menjaga, melestarikan alam itu, Bu Agung. Supaya apa? Kita dapat hidup damai. Kita bisa hidup karena ada lingkungan. Coba kalau kita hidup sendiri, nggak bisa akan hidup, ya, Bang, ya. Nah, sahaning bebanten pinangke warnaning rupan ide betara. Bebanten itu kan wujud dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita melihat Iswara. Warnanya apa? Ada bunga warna merah. Putih. Iswara. Ada Brahma, ada bunga warna merah. Ada Iswara, bunga warna kuning. Ada hitam, bunga warna hitam, ada Wisnu. Kemudian ada Siwa, putih. Nah, itu kan wujud-wujud dari Tuhan dalam bentuk warna. Dalam bentuk banten juga ada. Jadi misalnya Daksina adalah merupakan linggih. Linggih dari Tuhan. Kalau kita bilang Daksina linggihnya, ya, Bu Agung, ya. Kemudian Canang Sari. Semua memiliki makna-makna dari perwujudan Tuhan itu sendiri. Mungkin nanti Pak Mukono akan menjelaskan lebih detail tentang itu. Demikian, Bu Agung, kenapa kita membutuhkan simbol itu? Karena keterbatasan manusia untuk mengungkapkan rasa bakti kita khususnya kepada Tuhan. Sama juga dengan kita sehari-hari, Bu Agung. Mungkin Pak Mukono pernah masih muda, juga para pemirsa. Ketika kita menyatakan cinta pada seseorang, Pak Mukono, tentu kita mewujudkan dalam sesuatu.
kita mempersembahkan bunga, iki bunga tanda cintaku kepadamu, kan begitu. Misalnya juga kita cinta kepada seseorang, kita diminta untuk mengantar ke pasar misalnya, karena rasa cinta kita akan melakukan itu. Nah, tindakan-tindakan inilah wujud dari ungkapan rasa batin kita, khususnya kalau Banten kepada Sang Hyang Widi. Demikian Bu Agung ya. Terima kasih Bapak Gede. Luar biasa sekali simbol, makna filosofi simbol dari Banten itu sendiri. Merupakan perwujudan dari Tuhan dan perwujudan dari diri kita sendiri sebagai ungkapan rasa bakti atau rasa syukur kita kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wase. Kembali lagi saya akan bertanya kepada Bapak Mukono tentang cok bakal niki Bapak. Niki saya lihat isinya, niki saya lihat isinya ada telur, ada rokok, dan ada berbagai polo hijau, berbagai macam niki. Niki pasti mempunyai makna nggih Bapak nggih. Bisa tolong dijelaskan makna dari cok bakal ini sendiri, kenapa harus begini isinya, Bapak? Terima kasih. Sebelum masuk dalam isi cok bakal ini, saya perlu menyampaikan bahwa ini takir ini pertama dilandasi dengan takir lagi, takir besar yang terbuat dari daun pisang. Orang dulu memang memilih daun pisang, kenapa? Karena dalam bahasa Jawa, Nun Sewu, pisang itu artinya gedang. Gedang itu dikandung maksud agar saged padang, bisa cerah. Nah, pisang buat takir. Takir ini bermakna tatake pikir. Kalau pikir kita sudah tatak, mantap, kita baru masuk bakti pada yang kuasa. Itu filosofi yang ada mulai dari takir gedang. Nah, untuk menata daun ini, takir itu daunnya ditata lumah murep, kalau bahasa Jawanya. Satunya, sisinya ini sisi dalamnya ini dijadikan satu, sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu melumah murep. Nah, itu mengandung filosofi sebagai adanya ruah bineda yang ada di dunia ini yang saling mendukung. Jadi ada kaya, ada miskin. Tidak mungkin ada kaya kalau tidak ada miskin. Tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Seperti hanya Nun Sewu, ini warna putih, warna hitam, ini juga melambangkan adanya ruah bineda yang ada di dunia ini. Maka ini disimbolkan sebagai warna-warna yang dimasukkan dalam Banten. Itu yang takir dan pembuatan ini. Untuk semat itu pun sama dengan itu, ruah bineda. Tidak sembarangan nyemat, Bu. Ini nyemat dari sini, ya. Terus yang satunya berputar sesuai dengan arah jarum jam, ini juga ke sini sehingga ujungnya bolak-balik. Artinya hidup ini tidak stabil. Adanya itu astadala yang di sana ada cokro manggilingan kalau orang Jawa, itu bolak-balik, tidak ada damai terus, tidak ada keadaan yang sengsara terus, tidak ada. Itu makna dari ini, dari semat. Ini saya bawa yang contoh tidak sesuai dengan apa yang biasa digunakan oleh leluhur kita. Ini pakai staples. Ya. Okay. Kalau yang sekarang kan memang carinya yang instan, yang enak, yang mudah. Kalau orang dulu ndak ada semat, cari biteng namanya. Biteng itu soto. Itu tapi tulangnya. ngapunten Pak Sukono tadi. Bukan berarti kemudian kita menggunakan staples ini salah kan? Tidak benar kan? Tidak salah. Ya, artinya hanya saja kalau menurut orang dulu diusahakan mencari yang itu mungkin, ada maknanya. Mungkin artinya begini para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu, artinya hidup ini dinamis. Dinamis, ya. Kita harus punya pilihan bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan. Artinya ketika semat itu tidak ada, lo masa awak nggak sido Banten gitu loh maksudnya. Ya, apapun yang ada, karena apa? Apapun yang ada itu adalah wujud dari Sang Hyang Widi.
Aham sarwasyo prabawo mata sarwam prawartate itimatam bajantemam bodebawo samanwita. Apapun yang ada di alam semesta ini, jasmani maupun rohani, hakikatnya adalah Tuhan. Orang yang memahami dengan hal itu, dia tidak akan terbebani oleh wujud fisik itu, Pak Mukono. Dia akan tetap mengucapkan rasa bakti kepada Sang Yang Widi. Mungkin dilanjut Pak Mukono, ada telur dan lain sebagainya. Silakan. Mohon maaf, itu tadi saya hanya mengatakan tradisi yang dilakukan oleh leluhur kita. Terus dari sini, ini yang pertama, ini bunga dulu. Bunga. Satu takir ini berisi bunga. Bunga itu bahasa Jawane kembang. Kembang merupakan perlambang. Lambang dari apa? Lambang dari hati kita yang suci, hati kita yang teguh, hati kita yang sungguh-sungguh bakti kepada Tuhan. Kembang. Nah, kembang ini ada 3 warna. Ada merah, ada putih, ada hijau. Nah, ini melambangkan adanya Trimurti yang sudah dipercaya oleh umat Hindu, khususnya di Jawa. Yang putih merupakan lambang dari Siwa, yang merah dari Brahma, yang hijau ini melambangkan warna dari Dewa Wisnu. Apunten Bapak, untuk kembang niki sendiri apakah boleh semua kembang dipakai atau kembang tertentu saja nggih Bapak? Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gede, dan itu ada dalam sastra bahwa Tuhan tidak akan memberatkan siapapun bakta yang akan melakukan baktinya. Sehingga kalau bisa diusahakan ini ada 3 warna minimal. Warna baku yang melambangkan adanya Trimurti, merah, putih, dan hijau atau hitam. Kalau tidak ada, apapun bisa digunakan. Wonten ingkang malih? Nggih, untuk yang lain seperti yang lain. Sendiri. Setelah kembang ini takir yang kedua, isinya kalau di sini istilahnya buceng atau bucet. Nah, mengapa bucet? Ini melambangkan simbol candika. Candika itu bakti dari manusia-manusia yang mengerucut. Jadi penyatuan cipta, rasa, dan karsa dari manusia itu sendiri ditujukan pada Sang Pencipta. Ini dilambangkan seperti bentuk candi, lancip segitiga, mengerucut. Sehingga cipta, rasa, dan karsa ini bisa menyatu ke sini, terus bisa diharapkan bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Gitu. Terus kenapa telur? Telur ini merupakan, kembali ke istilah cok bakal ini, cok bakal merupakan ikal bakal. Ini benih dari segala ciptaan, benih dari segala kehidupan dilambangkan di telur ini. Oke, luar biasa sekali nggih filosofi dari cok bakal niki sendiri merupakan cikal bakal dari kehidupan. Cikal bakal dari kehidupan, bahkan merupakan simbol dari sangkan parane dumadi. Jadi manusia, bahkan dunia seisinya ini bisa dirangkum di dalam cok bakal ini. Saya kembali bertanya kepada Bapak Gede tentang simbol dari cok bakal niki sendiri sebagai simbol dari cikal bakal kehidupan itu sendiri. Bisa dijelaskan sastranya mungkin dalam Weda Bapak? Bu Agung, tadi sudah sepintas dijelaskan oleh narasumber Pak Mukono bahwa ini adalah telur ini adalah lambang dari asal mula kehidupan, bibit. Bibit kawit. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa bunga itu ada 3 yang diharapkan sebenarnya dari segi warna merah, putih, hitam ataupun biru. Itu adalah lambang dari manifestasi Tuhan dalam wujudnya sebagai Trimurti. Pertanyaan yang besar adalah, kenapa kita memuja Tuhan dalam wujud Trimurti? Karena dalam kehidupan ini ada 3 sebenarnya kebutuhan manusia. Yang satu adalah kita harus mampu menciptakan, Bu Agung, menciptakan sesuatu yang baik yang kita gunakan untuk bekal dalam menjalani kehidupan kita. Kita memohonlah
dalam wujud Tuhan sebagai Pencipta. Brahma. Oke. Setelah kita mampu menciptakan, Bapak Ibu, kita harus memelihara. Oke. Karena banyak yang bisa menciptakan tapi nggak ono sing iso ngopeni. Gemletak nggak karu-karuan. Akhirnya dirumahi hantu ya. Jakartanya Bu Desa itu kan. Dirumahi hantu. Oleh karena ayo kita mampu pelihara. Untuk apa? Supaya bisa menjadi bekal untuk kita dan anak cucu kita yang penting. Ya ojo sampai pedot sampai di sini toh anak cucu kita nggak roh apa-apa. Kita pelihara, kita mohonlah dalam wujud Tuhan sebagai Wisnu. Nah, dalam perjalanan hidup ini tentu banyak godaan, ya nggak? Banyak rintangan dari dalam diri kita maupun dari luar. Kita mohon kepada Siwa wujud Tuhan agar kita mampu mengalahkan, menghilangkan segala godaan, segala rintangan. Sehingga kita mampu menciptakan, mampu memelihara apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Ingat Bu Agung, kelahiran kita ini adalah merupakan proses atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk memperbaiki kualitas diri kita dari kehidupan kita yang sebelumnya sehingga kita dapat mencapai moksa. Bagaimana caranya? Yaitu harus kita berbuat di jalan Dharma. Ikang Dharma ngarannya hatuning marering swarga ike kadi gatining perawi hatuning banyange nentasing tasik. Adalah dharma satu-satunya yang dapat mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan atau tujuan tertinggi seperti perahu yang digunakan oleh nelayan nentasing tasik menyeberangi samudra. Oleh karena itu ayo, salah satu wujud dharma kita adalah merupakan persembahan. Oke, demikian Bu Agung, sepintas makna dari masing-masing. Mungkin masih ada banyak simbol nih Pak Mukono, mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Luar biasa sekali pemirsa sekalian, makna filosofi dari Banten itu sendiri, terutama Cok Bakal itu sendiri, merupakan cikal bakal kehidupan. Dan Banten itu sendiri merupakan rasa wujud cinta kasih kita kepada Ide Sang Hyang Widi, di mana Banten itu merupakan wujud dari Ide Sang Hyang Widi itu sendiri dan diri kita sendiri, di mana kita harus selalu menjaga, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan, karena menjaga itu katanya lebih susah daripada menciptakan. Kembali lagi kepada Cok Bakal niki Bapak. Niki ada bahan-bahan seperti bumbu dapur niki fungsinya apa nggih Bapak? Sebelum ke situ ini dulu. Nasi. Ini nasi sebenarnya ada gula merah. Kenapa demikian? Ini sebagai simbol bibit kawit itu ada unsur purusa, ada unsur prakerti. Nah, putih ini merupakan unsur prakerti, sedangkan yang merah ini dari unsur dari ibu, merah dari ibu, ini purusa, prakerti dari ibu, purusa dari ayah. Maka adanya ini kalau di daerah lain ada diwujudkan dengan bubur merah putih. Nah, kalau di sini ada nasi dan gula. Ada lagi yang diwujudkan beras dan gula merah. Itu macam-macam, tapi intinya sama. Itu merupakan lambang simbol itu pradana atau prakerti dan purusa. Itu Bapak Ibu ya Pak. Bapak Ibu. Adanya asal mula dunia itu ya Pak. Ada ayah dan dari ada ibu. Dua unsur itu terjadinya dari dua unsur itu. Terus yang ini banyak sekali. Kalau kemarin itu dihitung sampai 30 macam ini isinya. Tapi singkatnya ini banyak empon-empon seperti jahe, kencur, kunyit, kunci, itu laos dan sebagainya. Itu merupakan, mohon maaf, wakil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam tanah. Yang kalau bahasa Jawanya itu polo pendem. Nah, terus ada lagi yang ini polo kesimpar itu kacang, terus ini polo wijo kacang, ketumbar, kemiri. Kemiri Lain nanti kemiri. Kemiri itu yang
polo gumantung. Oh, nggih. Nah, banyak sekali. Nah, ini kacang itu segala kacang-kacangan ada, termasuk merica, polo, jinten. Ini mewakili polo yang ada di daratan, polo Kesimpar. Terus ada lagi, ini keluar, ada kemiri, terus polo sendiri, ini polo. Ini mewakili polo yang ada di angkasa. Itu polo gumantung namanya. Nah, dari situ, maka kalau di dalam kepercayaan Hindu ada 3 dunia atau triloka yang disebut dengan bur, buah, dan suah. Diwakili oleh ini, polo pendem, polo Kesimpar, dan polo gumantung ini. Oh, nggih, nggih. Terima kasih Bapak Mukono. Kembali lagi tadi Bapak Gede tentang 3 dunia yang dijelaskan oleh Bapak Mukono niku, mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Bapak Gede. Nggih, Bu Agung, tadi sudah saya sampaikan bahwa alam semesta ini adalah tempat di mana semua kehidupan itu berada. Jadi 3 tingkatan kehidupan seperti Pak Mukono bilang tadi, ada makhluk-makhluk atau bina atau ciptaan Tuhan yang berada levelnya di bawah manusia. Itu ada di alam bawah. Jadi bur ya, Pak. Yeah. Kemudian kita sebagai manusia ada di alam tengah yang merupakan buah. Kemudian makhluk-makhluk yang lebih mulia, mungkin golongan para dewa, dia ada di kelompok suah. Jadi demikian, itulah yang membentuk alam semesta ini bisa dapat terus berkembang, terus tumbuh. Demikian Bu Agung, terima kasih. Kalau begitu Bapak Gede mungkin bisa diambil kesimpulan dari tema kita kali ini. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Jadi kesimpulan dari Cok Bakal ini adalah mengajarkan kepada kita untuk memahami dari mana kita berasal, asal mula kehidupan kita. Kemudian untuk mengisi kehidupan itu ada banyak dinamika yang harus kita pahami, tetapi keberadaan atas perbedaan itu tidak membuat pertengkaran, tapi menciptakan kedamaian. Demikian Bu Agung, dari Cok Bakal, kita diharapkan dalam keberagaman ini kita tetap guyub rukun. Jangan dipertentangkan. Demikian, Bu Agung, silakan. Para pemirsa sekalian, telah kita dengarkan tadi bagaimana sangat luhurnya filosofi dari Cok Bakal dan bebantenan upakara umat Hindu niku sendiri. Untuk itu kita akhiri acara kita hari ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi, 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 Santi. Om.